juga yang nonton YouTube-nya Mom Uung semuanya selalu dikasih kesehatan, selalu dikasih ASI yang lancar, terus juga si kecil bertumbuh dengan sehat, milestone-nya semua bisa tercapai dengan baik. Nah, hari ini aku tuh pingin bahas, kan kita udah 3 kali ini ya kita selalu ngadain live di Instagramnya Mom Uung. Nah, kalau buat mami mungkin yang mau join live-nya itu kita ada live setiap hari Rabu jam 7 malam. Itu kita pasti live bareng di Instagramnya momuung.id. Nah, kebetulan udah 3 kali live dan ini tuh pertanyaan yang banyak banget ditanyakan sama mami-mami. Jadi pertanyaannya adalah gimana kalau semisal ASINya di payudara kanan dan kiri itu berbeda, cara nyamainnya gimana, terus kira-kira ada problem apa ya kalau berbeda, terus efeknya jadi gimana, kira-kira ke baby tercukupi nggak ya nutrisinya. Nah, jadi hari ini tuh kita mau bahas kayak gitu ya. Seperti yang kita tahu, mungkin banyak ya di sini mami-mami yang ngalamin hal itu ketika kita, apalagi untuk kita ibu-ibu baru yang semisal waktu awal-awal kita nyusuin terus tiba-tiba ASI di payudara kanan dan payudara kiri kita itu ternyata nggak sama, berbeda. Nah, ini aku juga mau cerita, aku pun sempet ya Mam ya ngalamin hal seperti itu. Jadi pada saat awal-awal aku nyusuin si Marvel, payudara kiri aku itu produksinya lebih banyak sekali dibanding payudara aku yang kanan. Tapi memang di sini tuh kesalahannya aku adalah aku tidak pernah membiasakan Marvel untuk nenen sebelah kanan kan. Apalagi aku new mom, aku ibu baru, nyusuin sebelah kiri tuh gimana pun pasti lebih enak karena kita posisinya pas ya, langsung seperti ini. Kalau nyusuin yang sebelah kanan tuh sebetulnya kita tuh sama kayak kita tuh lagi kidal, kayak kita kebiasaan nulis pakai tangan kanan tiba-tiba disuruh nulis pakai tangan kiri. Jadi akunya nggak nyaman, karena akunya nggak nyaman, aku nggak dapat posisi yang pas, otomatis si Marvelnya pun juga jadi nggak nyaman gitu. Terus ujung-ujungnya tuh apa? Karena aku nggak bisa nyusun yang kanan, karena setiap aku nyusun yang kanan tuh Marvelnya selalu gelisah, karena aku pun nggak bisa ngepasin posisi tadi itu. Akhirnya aku tuh selalu nyusunnya tuh pakai yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan itu aku pompa gitu loh. Terus itu tuh sampai Marvel usia 1,5 bulan atau hampir 2 bulan ya Mam, aku tuh seperti itu terus gitu loh. Nah, dan ujung-ujungnya apa? Payudara aku tuh beda sebelah. Jadi yang sebelah kiri tuh betul-betul sampai gede, yang kanan itu ya kayak ukuran normal. Jadi tuh kalau misal aku pakai baju yang ketat, baju yang lebih press body gitu, itu betul-betul kelihatan banget Mam kalau itu beda gedenya. Terus yang paling parah lagi adalah hasil ASI aku pasti berbeda. Jadi yang kiri yang sering Marvel kenyot itu kalau aku pompa itu tuh dia selalu ada peningkatan. Jadi tuh kayak habis 40, dulu awalnya sama ya, sama-sama 20. Terus habis gitu meningkat udah ke 40, tapi yang sebelah kanan tuh masih 20. Terus dia tuh sampai meningkat ke 120 dan payudara kanan aku tuh tetap di 20 mili. Pernah aku dulu waktu masih belum ngerti ya, masih belum paham banget prinsip ASI tuh, aku coba diemin gitu loh. Mungkin aku diemin lebih lama supaya mungkin hasilnya bisa lebih banyak. Tapi mentok itu maksimal cuma sampai di 40 dan nggak pernah lebih. Biarpun lagi kenceng lagi apa tuh mentok di 40. Sampai aku tuh juga masas lebih sering, aku tuh sampai kompres lebih sering, tapi tetap di 40 gitu loh. Terus kecentoknya aku itu kemarin gara-garanya aku tuh ketiduran Mom, dan payudara aku tuh yang kiri itu maksudnya kenceng. Tapi kan karena kalau kita ketiduran, aku bisa nenenin Marvel yang kiri, sedangkan yang kanan tuh aku kan nggak pernah nenenin Marvel ya. Karena aku nggak pernah nenenin Marvel itu juga, jadi nggak ada hisapannya tuh, aku hisapan dari pompa. Nah itu aku sampai ngalamin benjolan di payudara aku. Terus setelah benjolan itu, aku pertama itu aku masas itu sembuh. Tapi besoknya kalau setiap kayak aku telat 1 jam aja pompa itu langsung keluar lagi benjolannya. Jadi sepertinya benjolan yang kemarin tuh belum sembuh, tapi kayak ketumpuk-tumpuk lagi gitu Mam. Akhirnya aku tuh panggil kayak tukang pijet payudara itu. Dan waktu itu aku diajarin sama mbaknya, maksudnya cara pijetnya gini ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kamu kumat, kamu pijetnya kayak gini. Jadi pijetnya itu dari ini, itu yang bagian benjolannya itu dipijet lebih sering, terus kita kayak bantu perah pakai tangan. Jadi bukan pakai pompa tapi pakai tangan gitu. Terus habis gitu aku nggak pernah gitu lagi. Sewaktu-waktu tiba-tiba tuh gitu lagi dan tanpa sebab, bukan karena aku tuh maksudnya nggak telat pompa, aku juga tiba-tiba tuh ada benjolan keluar lagi. Terus aku udah kesakitan, kali ini tuh betul-betul sakit ya Mam. Aku sampai gerak sedikit itu udah kerasa banget nyerinya. Terus badan aku tuh udah semi-semi mau meriang gitu. Terus aku tuh betul-betul cari di internet, aku cari cara di internet gimana sih caranya supaya maksudnya tuh ini cepet hilang gitu loh.
Ternyata cara satu-satunya adalah harus dinenenkan ke baby. Jadi kalau misal kalian payudaranya udah gede sebelah, terus apalagi sampai kalian tuh ngalamin hal yang sama kayak aku ya, tiba-tiba yang sebelah nih karena jarang dikeluarkan, jarang ada demand, terus akhirnya jadi gumpal. Karena gimana pun juga yang bisa ngosongin payudara kita sampai benar-benar kosong itu adalah hisapan si baby. Terus itu kalian akhirnya kalau misal sampai ada gumpalan, benjolan itu, cara satu-satunya adalah dengan nenenkan ke si baby itu tadi supaya itu betul-betul bisa sampai kosong. Nah dari situ akhirnya aku bisa nyusuin Marvel kanan kiri dan akhirnya bentuk payudara aku kembali normal dan ASI-ku pun secara kuantitas itu juga sama normal. Nah jadi kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa ASI itu di payudara kanan dan payudara kiri itu berbeda? Nah ini udah aku kayak rangkum beberapa, ini mungkin agak panjang tapi semuanya penting. Jadi dengerin aja pelan-pelan. Yang pertama itu memang karena ada jaringan kelenjar di salah satu payudara kita tuh yang lebih banyak. Nah jadi sebenarnya gini, kalau aku walaupun sekarang sudah sama, tapi memang kalau misal aku pompa itu kelihatan banget payudara aku yang kiri itu dia lebih kenceng aliran ASI-nya. Jadi kalau misal pompa tuh kita bisa lihat ya Mam ya, semprotannya itu bisa banyak sekali. Sedangkan di payudara kanan aku tuh memang lebih sedikit. Tapi itu sebetulnya secara kuantitas tetap sama. Yang penting tipsnya adalah kita tahu cara pengosongannya. Nanti aku ajarin di ini. Terus yang kedua, oh ya, gimana sih caranya kita bisa tahu kelenjarnya berbeda tuh gimana Mam? Nah kalau cara untuk mengetahui kelenjar ini sebelum kita seuzon sama diri sendiri, sebelum kita akhirnya menghakimi diri sendiri ternyata payudara kita begitu, lebih baik kalian langsung konsul ke dokter. Jadi langsung memang kalau kalian mau tahu, kalian merasa payudara kalian bermasalah, lebih baik langsung konsultasi ke ahli laktasi. Terus yang kedua, apa penyebabnya kok bisa ASI di payudara kanan dan kiri berbeda adalah karena bayi lebih suka menyusu di salah satu payudara. Atau bisa jadi malah kita ibunya yang lebih nyaman untuk nyusuin si baby di salah satu payudara. Ya kayak aku tadi ya Mam ya, karena aku lebih nyaman nyusui sebelah kiri, akhirnya aku ketika nyusuin sebelah kanan aku udah kerasa nggak nyaman. Karena aku tidak nyaman itu terbawa ke Marvel, akhirnya Marvel juga nggak nyaman. Jadi seperti itu. Efeknya apa? Seperti yang aku tadi bilang di awal, efeknya tuh banyak banget. Jadi yang pertama, pasti kalau misal babynya nggak nyaman ataupun kitanya nggak nyaman, ya pasti babynya jadi rewel kalau nyusu. Nah kadang kita ini udah kerasa lihat si baby ini nggak nyaman, terus kita jadi kayak ya udahlah kita nenen yang baby mau aja deh, kita nggak mau coba lagi yang babynya tuh nggak nyaman atau kita yang nggak nyaman gitu ya. Terus habis gitu akhirnya apa, ujung-ujungnya tuh jadi kesenjangan, ada kesenjangan ASI itu tadi ya, kuantitas ASI. Dan kalau dibiarin kayak sampai aku kejadian aku sampai aku ketiduran terus atau sampai telat-telat itu akhirnya bisa jadi sampai mastitis, sampai ada benjolan seperti itu. Terus gimana caranya supaya kita bisa kembaliin sama rata lagi? Nah yang pertama itu adalah menstimulasi payudara kita. Jadi payudara yang lebih lambat alirannya itu kita stimulasi. Untuk ibu-ibu yang DBF, untuk ibu-ibu yang nenenin langsung, stimulasi itu bisa dengan cara kita nenenin anak kita di payudara kita yang aliran ASI-nya itu lebih sedikit, itu tadi ya, kita merasa lebih sedikit. Kalau semisal baby rewel, itu sebetulnya gini Mam, karena kita tuh sebenarnya tidak terbiasa saja. Kayak misal gini ya, kita kebiasaan nulis pakai tangan kanan karena kita tidak terbiasa nulis pakai tangan kiri. Tapi kalau sebetulnya kalau kita mau berlatih terus nulis pakai tangan kiri, mungkin lama-lama tulisan tangan kiri kita pun akan bisa sebagus tulisan tangan kanan kita. Seperti itu. Intinya apa? Harus dilatih, harus dibiasakan. Terus juga ini penting ketika kita membiasakan si baby itu jangan, pasti kan namanya membiasakan tuh nggak mungkin sekali terus langsung baby mau, itu nggak mungkin. Pasti ada beberapa kali kita gagal, beberapa kali baby tuh mau nolak tuh pasti ada. Dan ya seperti pada saat kita ditolak, pada saat kita gagal, ya sudah nggak usah dipaksain, tapi coba lagi, tawarkan lagi seperti itu. Dan kalau ketika kalian mau nawarin, itu jangan ditawarkan pada saat babynya tuh udah nangis-nangis. Jadi itu pun juga cara aku dulu ya Mam ya, ketika aku mau memberikan Marvel nenen yang sebelah kanan, itu aku tuh tidak memberikan Marvel pada saat dia tuh sudah lapar banget. Jadi kan baby sebelum nyusu itu dia sudah ada tanda-tanda ya, tadi yang ngepalin tangan, mukanya, apa itu kan mulutnya kecap-kecap. Nah itu langsung tawarkan payudara kalian yang jarang dinenenin sama si baby itu tadi. Terus kalian bisa bantu kan, mungkin karena awal baby pasti kesulitan Mam untuk mencari, kalian bisa bantu masukkan kayak pegangin payudara kalian sambil kalian masukkan ke dalam mulutnya si baby seperti itu. Jadi kan
Bisa, kalau aku sih lebih suka pakai tangan, pakai jepit ini, pakai jari begini, atau pakai yang begini, itu juga bisa. Ini kita bantu tawarkan ke baby, kita bantu ngepasin lah di mulutnya si baby, seperti itu. Terus yang kedua itu ada, kita juga harus sering-sering skin to skin. Jadi itu kalau misal baby nggak mau nenen yang sebelah kanan kayak aku dulu ya Mam ya, itu pada saat Marvel sudah tidur pun aku akan menempelkan dia ke payudara kanan aku. Jadi dia tidur, aku berusaha gendong dia pakai yang kanan sambil aku berusaha ngepasin di payudara kanan aku. Jadi supaya aku pun tuh juga terbiasa gitu Mam. Karena kalau kita gendong itu pasti kita gendong tuh sebelah sini Mam. Kita jarang banget yang gendong kanan. Pasti kita kalau gendong tuh gendong sebelah kiri. Nah, ini kita biasakan gendong yang sebelah kanan. Supaya apa? Karena gini, kita ibu menyusui itu kita juga ternyata otot-otot kita ini juga bekerja ya Mam ya. Kalau kita kebiasaan yang sebelah sini, ini otot kita ini aja yang kuat. Kayak gitu. Nah, makanya kalau kita kerasa kita gendong yang gini tuh kita lebih enak kan bawanya karena otot kita udah terlatih. Nah, yang sebelah kanan mungkin kerasa lebih pegel loh Mam, lebih capek, lebih gampang capek gini. Itu karena otot kita aja belum terlatih. Jadi, kita pun harus membiasakan supaya seimbang juga seperti itu. Jadi selain kalian membiasakan, terus kalian juga skin to skin aja. Jadi kalian telanjang dada, tempelin aja pipinya si baby atau tempelin payud puting kalian sebelah kanan itu ke mulutnya si baby walaupun dia tidur. Jadi kayak kalian berusaha ngepasin dulu lah, paling nggak kayak curi start untuk kita membiasakan itu. Terus kenapa kok kita harus skin to skin? Terus kenapa kok kita harus, maksudnya kayak curi start, kenapa kita harus belajar walaupun si baby tidur nggak lagi nenek, kita tetap belajar membiasakan? Karena apa? Kalau misal kita nggak biasakan, kita nggak belajar, kita nggak curi start, itu nanti lama-lama kayak aku tadi bilang ya, kita tuh jadi kaku, badan kita tuh nggak lemes, dan akhirnya kalau semisal kita mau nenenin si baby ketika nunggu dia minta, itu nanti tuh akhirnya kita jadi udah gubuk duluan. Karena baby kalau udah haus, nangis, tahu sendiri kan ya, ada yang nangisnya langsung wah lah, itu kita tuh tambah bingung sendiri. Jadi mending sebelum dia nangis, sebelum dia meminta, pada saat dia tidur, sering-sering aja kalian berlatih nyusuin di payudara kalian yang lebih sedikit terstimulasi itu tadi. Lalu kalau semisal untuk mama-mama yang pompa, itu gimana caranya supaya ASI kalian bisa sama payudara kanan dan kiri? Yaitu lakukan pompa 2 kali lebih lama di payudara kalian yang hasil ASInya tuh sedikit. Dan sebelum kalian pompa, stimulasi dahulu. Jadi misal gini nih, kita udah pompa, biasanya sekali pompa 15 menit ya Mam, yang kanan, kiri gitu ya. Terus misal yang sedikit itu yang sebelah kanan, ya yang kiri nggak usah dipompa lagi. Setelah kalian pompa gini, misal dua-duanya pompa, setelah itu taruh, habis itu kalian pompa lagi yang kanan. Dan sebetulnya yang paling efektif adalah yang kemarin aku coba itu dengan kita memasas payudara kita. Jadi kan biasanya kita tuh masasnya pakai mesin nih, bawaan mesin. Jadi kita coba masas pakai tangan kita. Kita masas dulu, kita kompres handuk hangat, kita masas dulu. Banyak juga yang jual oil untuk masasnya payudara kita. Nah, kalau misal kalian mau pakai bantuan oil itu boleh, atau misal kayak aku pernah tuh pakai oilnya yang Living itu juga bantu masas atau punyanya banyak sekali emang mereknya itu, kalian bisa pakai, semua fungsinya sama sih, itu untuk merilekskan kayak gitu. Jadi kalian bisa bantu masas, baru setelah itu cobalah dengan merah pakai tangan. Karena apa? Sebetulnya merah pakai tangan itu pengosongannya bisa maksimal. Jadi ini balik lagi ya Mam ya, kalian cek bentuk payudara, anatomi payudara, bentuk payudara, terus bentuk puting itu juga berbeda. Kebetulan di aku tuh memang yang kanan punya aku tuh putingnya lebih masuk kayak gitu loh. Nah jadi dan yang kanan mungkin aku juga merasa karena kelenjarku tadi tuh lebih sedikit, dan mungkin lubangnya untuk keluarnya ASI itu juga lebih sedikit. Jadi misal kalau yang di sebelah kiri tuh aku bisa sampai 7 titik, yang sebelah kanan tuh aku lihat paling mentok tuh 4 kayak gitu. Jadi makanya mungkin kalau keluar pun dia nggak bisa sampai betul-betul maksimal kayak gitu ya. Kalau kamu buka keran yang lubangnya gede sama keran yang lubangnya kecil pasti beda dong hasilnya kayak gitu. Makanya itu bisa kamu bantu dengan masasnya, terus pakai tangan, juga kamu marmet aja perahnya pakai tangan, itu bisa benar-benar bantu maksimalin pengosongan payudara. Jadi nanti bagian yang kamu grenjel, bagian yang mami kerasa kaku, kenceng apa itu, kalian bisa masas di situ dan kalian bantu perah pakai tangan. Itu menurut aku sangat-sangat membantu sekali. Terus habis itu kalau semisal ini udah, maksudnya kalian sudah lakuin banyak cara dan ternyata memang maksudnya kayak belum kekejar, kalian boleh minta bantuan ahli laktasi. Jadi sebenarnya gini Mam, kayak kita itu kan
kadang juga kemampuan kita terbatas ya Mam. Kita daripada kita ngira-ngira terus kita malah semakin khawatir, diri kita malah kita nggak tenang, itu akan ngaruh banget sama kondisi psikis kita kan. Jadi mending kalau misalnya kalian emang udah ngerasa kayak udah ini bukan bagianku, sudah kita langsung panggil aja ke ahli laktasi. Lagian sekarang ahli laktasi itu juga udah banyak banget ya Mam, tersebar di mana-mana, di rumah sakit pun bisa, atau kalian itu mereka juga ada layanan yang datang ke rumah langsung, itu juga bisa. Jadi kalian bisa minta tolong mereka untuk kalian sambil lihat gitu loh, ketika mereka gimana sih caranya stimulasinya, gimana caranya gini, itu menurutku juga sangat-sangat membantu sekali. Nah terus yang terakhir, apakah ketika salah satu di payudara kita ini ASINya berbeda, itu bayi tetap mendapatkan nutrisi yang cukup? Jawabannya iya. Jadi walaupun ASI di salah satu payudara kita berbeda, itu bayi akan tetap mendapatkan ASI yang cukup gitu. Tapi tetap patokannya kalian patok aja dari kayak berat badannya si baby gimana, perkembangannya dia gimana. Terus kalian bisa cek kan kayak pipisnya sehari berapa kali, BAB-nya sehari berapa kali. Cek aja tanda-tanda kecukupan ASI pada si baby. Jadi walaupun misal mungkin ini ada perbedaan di awal-awal kalian menyusui, itu kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah bingung nanti bakal gimana. Terus kalau misal ada perbedaan tuh juga kan di payudara memang kadang kelihatan lebih besar sebelah, nanti jangan-jangan nggak bisa balik, kan banyak ya mitos seperti itu. Tapi itu nggak ada masalah sama sekali, nanti ketika kita berhenti menyusui pun itu akan kembali menyesuaikan sesuai dengan bentuk normalnya lagi. Nah sekian sharingnya hari ini, jadi memang cukup panjang, banyak sharingnya, tapi semoga bisa membantu. Jangan lupa Mami share juga, siapa tahu banyak yang mengalami hal yang serupa dengan kita, supaya mereka bisa terbantu. Jangan lupa follow Instagramnya mamuum.id, dan jangan lupa setiap hari Rebo jam 7 kita ada live bareng. Bye bye.